Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eko selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Filsafat, Ilmu, dan Bioetika karena diberikan kesempatan untuk menjelaskan materi tentang berpikir ilmiah. Apakah berpikir ilmiah itu? Kita berbicara kembali untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, seorang manusia haruslah menggunakan pikiran yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah, berpikir dimaknai dengan sebuah proses yang menghasilkan pengetahuan, dan proses berpikir sering disandingkan dengan kata ilmiah. Ilmiah itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat keilmuan. Jadi, berpikir ilmiah adalah sebuah proses berpikir manusia yang menghasilkan pengetahuan atau sebuah keilmuan. Maka, 3 unsur penting dalam berpikir ilmiah harus kita kuasai. Mulai dari bahasa, logika, dan apa itu definisi tentang berpikir ilmiah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hubungan antara empiris dan penalaran ini ada 2 tahap. Ada tahap empiri dan ada tahap teoritis. Empiri itu sendiri merupakan sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Dan informasi yang membenarkan ini disebut dengan bukti empirisnya. Maka dalam pandangan empiris, seseorang ini hanya dapat mengklaim memiliki pengetahuan saat seseorang memiliki sebuah kepercayaan yang benar berdasarkan bukti empiris. Sedangkan penalaran ini adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Yang pertama adalah tahap empiri. Hubungan empiri antar gejala alam. Ini contohnya adalah konsep geosentris. Teori geosentris ini menggambarkan jika alam semesta ini bumi sebagai pusatnya. Jadi semua pusat pergerakan pada benda-benda langit ini terletak pada bumi. Ini yang tahap empiri. Untuk tahap teoritis, merupakan usaha menarik penalaran rangkaian dari gejala alam. Contohnya, kalau pada tahap teoritis ini seperti konsep heliosentris. Konsep heliosentris ini menggambarkan bumi mengelilingi matahari yang berada pada pusat jagat raya. Maka dari 2 teori konsep geosentris dan konsep heliosentris ini, secara historis, teori heliosentris bertentangan dengan geosentris yang menempatkan bumi di pusat alam semesta. Kita lanjut pada metode ilmiah. Metode ilmiah itu merupakan langkah-langkah dalam memproses pengetahuan ilmiah dengan menggabungkan cara ilmiah, rasional, dan empiris dengan jalan menjalin jembatan penghubung yang berupa
pengajuan hipotesis. Ini yang dimaksud adalah gabungan pendekatan rasional dengan pendekatan empirisme. Pendekatan rasionalisme merupakan pendekatan yang menyusun pengetahuan secara konsisten dan kumulatif berdasarkan pengetahuan yang telah tersusun sebelumnya. Contoh pendekatan rasionalisme ini seperti logika atau dalam matematika. Sedangkan pendekatan empirisme merupakan pendekatan untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan fakta. Contohnya kalau pada pendekatan empiris, jika kita itu melihat sebuah sendok yang sebagian masuk ke dalam air, maka akan terlihat bengkok. Padahal sesungguhnya sendok tersebut tidak bengkok, namun indera kita melihatnya bahwa sendok itu bengkok. Nah, itulah yang disebut dengan fakta pada pendekatan empiris ini. Maka pengetahuan yang rasional tetapi tidak didukung fakta bukan merupakan pengetahuan yang benar. Untuk metode ilmiah, dari dua gabungan ini tadi, antara pendekatan rasionalisme dan pendekatan empirisme, akhirnya nanti menghasilkan pengetahuan ilmiah atau keilmuan yang mempunyai dua kriteria utama. Yang pertama, adanya konsistensi pengetahuan baru atau mungkin pengetahuan yang berikutnya dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, sehingga secara kumulatif dapat mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Yang berikutnya adalah kesesuaian antara pengetahuan yang dikembangkan dengan fakta atau fenomena empiris. Setelah kita mengetahui apa maksud dari metode ilmiah itu sendiri, maka kita pelajari bersama bagaimana cara kerja atau prosedur untuk dapat memahami suatu objek atau fenomena sesuai dengan syarat-syarat yang dituntut ilmu berdasarkan berpikir ilmiah. Dilihat tabel, di sini ada kegiatan keilmuan, kemudian kebenaran ilmiah, dan di antara kegiatan keilmuan dan kebenaran ilmiah, ini ada metode ilmiah. Apa sih kegiatan keilmuan? Kegiatan keilmuan ini yang dimaksud adalah sebuah proses paradigma ilmu yang memiliki peranan penting dalam proses keilmuan. Bisa untuk memberikan kerangka berpikir, mengarahkan, bahkan untuk dapat menguji konsistensi dari proses keilmuan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Jadi kegiatan keilmuan bertujuan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Nah, untuk mencapai kebenaran ilmiah, maka di sini ada proses yang harus dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah pada hakikatnya merupakan langkah-langkah yang berporoskan troika, yaitu terdiri dari 3 poin. Yang pertama, penyusunan kerangka berpikir. Maka dalam penyusunan kerangka berpikir ini menggunakan logika deduktif. Yang dimaksud logika deduktif di sini adalah penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Sebaliknya dengan logika induktif merupakan penarikan kesimpulan dari khusus ke umum. Ini untuk penyusunan kerangka berpikir. Yang kedua, pengajuan hipotesis. Pengajuan hipotesis ini berisi kesimpulan dari kerangka berpikir. Yang ketiga,
tahap pengujian atau verifikasi hipotesis. Nah, dalam metode ilmiah ini dikenal dengan proses logiko-hipotetiko verifikatif atau dedukto-hipotetiko verifikatif. Untuk prinsip hipotetiko ini diperlukan untuk membuat dugaan sementara terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu yang dimaksud adalah hipotesis. Sedangkan prinsip verifikatif adalah lanjutan dari prinsip hipotetiko, di mana analisis ilmiah ini harus dilanjutkan dengan melakukan verifikasi apakah hipotesis yang diajukan ini benar atau tidak. Next, kita lanjut pada alur berpikir ilmiah. Apa saja sih alur atau langkah-langkah dalam melakukan berpikir ilmiah? Alur berpikir ilmiah yang tercakup dalam metode ilmiah ini dapat dijabarkan dalam beberapa langkah. Yang pertama, perumusan masalah. Kemudian penyusunan kerangka berpikir. Berikutnya, merumuskan hipotesis. Setelah merumuskan hipotesis, maka harus diadakan pengujian hipotesis. Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah perumusan masalah. Perumusan masalah ini berisikan tentang pertanyaan yang mengenai objek empiris yang dijelaskan pada batas-batas serta dapat diidentifikasikan faktor yang terkait di dalamnya. Ini harus yang pertama kali dilakukan dalam alur berpikir ilmiah. Alur berpikir ilmiah berikutnya menuju ke penyusunan kerangka berpikir. Penyusunan kerangka berpikir ini adalah terdapat dalam pengajuan hipotesis. Berisikan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengkait dan membentuk konstelasi ilmiah. Nah, di dalam perumusan masalah dan penyusunan kerangka berpikir ini harus ada deduksi dan koherensi. Koherensi yang dimaksud di sini adanya pengaturan secara rapi antara gagasan, fakta, dan ide yang menjadi suatu untaian yang logis sehingga mudah dalam memahami. Berikutnya, setelah penyusunan kerangka berpikir, maka ada perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis ini adalah jawaban sementara atau dugaan sementara jawaban pertanyaan yang diajukan. Materinya dari mana? Materinya untuk perumusan hipotesis adalah didapat dari kesimpulan dari kerangka berpikir yang sudah dikembangkan. Nah, setelah perumusan hipotesis ini sudah dilakukan, maka langkah berikutnya yaitu pengujian hipotesis. Ya, pengujian hipotesis ini harus dilihat korespondensi dan induksinya. Ya, untuk korespondensi, maksud dari korespondensi ini adalah serangkaian kegiatan yang nantinya upaya terakhir yang dilakukan ini adalah kepenulisan karya ilmiahnya. Dalam hal kepenulisan, istilahnya surat menyuratnya. Ya. Jadi dari pengujian hipotesis ini dari hasil pengumpulan fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Nah, setelah
dari pengujian hipotesis inilah nanti didapatkan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini penilaian yang nanti apakah hipotesis yang kita lakukan itu diterima atau ditolak. Nah, dari proses-proses alur berpikir ilmiah ini, maka nanti terjadi pragmatisme di sini. Ya, jika pengujian hipotesis ini diterima, maka ada pragmatisme di sini. Maka ketika pengujian hipotesis ditolak, terjadi kembali ke penyusunan kerangka berpikir. Apa sih pragmatisme ini? Pragmatisme ini adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar, dengan melihat kepada akibat atau hasil yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Dasar-dasar pragmatisme ini adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Dengan demikian, muncul filsafat pragmatisme yang tidak mau direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran, terlebih yang bersifat metafisik, sebagaimana yang dilakukan kebanyakan filsafat barat dalam sejarah. Maka dapat disimpulkan tahap alur berpikir ilmiah ini ada 5 tahap. Yang pertama perumusan masalah, berikutnya penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis, yang ketiga adalah perumusan hipotesis itu sendiri, yang keempat pengujian hipotesis, yang terakhir adanya penarikan kesimpulan. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka didapatkan siklus empiris metode ilmiah. Siklus empiris metode ilmiah ini merupakan umpan balik ilmu yang berupa produk kepada hasanah ilmu pengetahuan. Dari gambar bisa diperhatikan, dari hasanah ilmu pengetahuan ini, dari tanda panahnya di sini terlihat kerangka pemikiran. Nah, dari kerangka pemikiran atau premis-premis ini, maka muncullah hipotesis. Dari hipotesis ini diuji hipotesisnya, dari hasil pengujian hipotesis maka bisa ditarik kesimpulan. Jika penarikan kesimpulan ini ditolak, maka harus ada korektif dari peneliti. Hasil dari korektif peneliti ini bisa dari ketersediaan premisnya terbatas. Bisa jadi karena peneliti tidak mengantisipasi adanya variabel-variabel pengganggu. Jika penarikan kesimpulan ini diterima, maka muncullah teori baru. Teori baru ini yang nantinya akan menambah produk dari hasanah ilmu pengetahuan. Maka siklus empiris metode ilmiah ini akan selalu terjadi. Proses berstruktur, maka di sini terjadi fungsi setiap unsurnya terkait, yang nanti akan membentuk struktur penelitian ilmiah, dan dari struktur penelitian ilmiah ini nanti terbentuk struktur penulisan ilmiah. Terima kasih untuk materi mata kuliah Filsafat Ilmu dan Bioetika hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.